selamat datang kembali. Hari ini kita bakal menyelami sebuah kisah yang, wow, benar-benar luar biasa dari abad pertengahan. Ini cerita tentang seorang santa yang ninggalin warisan yang bikin para ilmuwan garuk-garuk kepala dan jadi inspirasi banyak orang selama ratusan tahun. Yuk kita langsung aja bedah kisah Santa Clara dari Montefalco. Coba bayangin deh, di saat-saat terakhirnya, Clara ini ngucapin sesuatu yang kedengerannya mustahil banget. Dia dengan yakin bilang ke orang-orang di sekitarnya, kalau bukti imannya itu bisa ditemuin secara fisik, secara harfiah, di dalam jantungnya. Pernyataan yang gila banget kan? Dan disinilah ceritanya jadi makin mencengangkan. Apa yang dia bilang itu ternyata bukan cuma kiasan atau metafora. Setelah dia wafat, nubuat itu beneran jadi kenyataan. Sesuatu yang memicu misteri yang sampai sekarang pun masih dibicarain orang. Nah, jadi apa sih sebenarnya yang mereka temukan? Di bagian pertama ini, kita akan mengungkap misteri inti yang jadi penemuan paling terkenal setelah kematiannya. Oke, jadi hal pertama yang bikin para saksi waktu itu kaget pas melakukan autopsi adalah ukuran jantungnya. Secara fisik, jantung Clara ini jauh lebih besar dari jantung manusia normal. Ini aja udah aneh kan? Tapi, ini baru permulaan. Penemuan ini jelas bikin muncul pertanyaan yang lebih besar lagi. Emang apa sih yang bikin jantung ini begitu istimewa? Jawabannya ada di dalam otot jantungnya itu sendiri. Dan disinilah semuanya jadi nggak masuk akal. Di dalam jaringan otot jantungnya ditemukan cetakan sempurna dari simbol-simbol sengsara Kristus. Ini bukan gambar di permukaan lo ya, tapi benar-benar terbentuk dari serat ototnya. Ada gambar sosok yang disalib, cambuk, tiang penyiksaan, mahkota duri, 3 paku, tombak, dan bahkan buluh dengan bunga karang. Sebuah penemuan yang secara medis yang nggak bisa dijelasin. Oke, sebelum kita lanjut ke keajaiban-keajaiban lainnya, kita mundur dikit dulu yuk. Siapa sih sebenarnya wanita di balik misteri ini? Penting nih buat kita tahu sedikit latar belakangnya, biar paham konteks dari semua kejadian luar biasa ini. Jadi Clara ini hidup di akhir abad ke-13 di Italia, di zaman di mana kehidupan rohani itu kental banget. Dia dikenal karena kesalehannya. Nah, setelah kematiannya di tahun 1308, reputasinya sebagai orang kudus makin menyebar, apalagi setelah penemuan di jantungnya itu, yang akhirnya memicu penyelidikan resmi buat berbagai mukjizat lain yang katanya terjadi berkat dia. Dan ternyata, misteri jantung Clara itu baru permulaannya aja loh, ibaratnya itu baru puncak gunung es. Setelah kematiannya, laporan-laporan tentang mukjizat penyembuhan mulai berdatangan. Ini nunjukin kalau pengaruhnya itu terus berlanjut bahkan setelah dia nggak ada. Para penyelidik ini ngumpulin banyak banget laporan. Tapi akhirnya mereka fokus pada 5 kasus penyembuhan. 5 kasus yang mereka sebut lebih hebat dari yang lain dan terjadi tanpa keraguan sedikit pun. 5 mukjizat ini nunjukin pola yang sama. Penyembuhannya terjadi seketika dan sempurna. Mukjizat pertama yang dicatat adalah penyembuhan Anthony Romanone. Dia ini menderita kelumpuhan yang parah banget dan udah lama, tapi setelah berdoa memohon perantaraan Clara, dia sembuh total. Selanjutnya ada Cino Rinalducci, seorang rohaniwan yang menderita hernia. Lagi-lagi, laporannya bilang penyembuhannya terjadi secara instan dan lengkap. Terus ada kasusnya Flora Nicolai, seorang wanita yang menderita rahim turun, sebuah kondisi medis yang pastinya sakit banget. Dia juga dilaporkan sembuh sepenuhnya lewat doa. Nah, ini mungkin salah satu yang paling bikin melongo. Penyembuhan Ceto Speranza, seorang anak laki-laki yang lahir dengan cacat bawaan yang digambarkan sebagai mengerikan. Kondisi yang harusnya permanen, hilang gitu aja. Dan yang terakhir, kasusnya Lucarello Giacometti. Anak ini bukan cuma buta, tapi juga menderita kanker mata yang parah, sampai bola matanya itu menyusut. Dilaporkan, dia sembuh total, penglihatannya pulih, dan kankernya lenyap. Jadi intinya adalah, semua penyembuhan ini tuh sifatnya seketika dan sempurna, nggak ada penjelasan medisnya sama sekali. Kalau semua itu belum cukup bikin kalian takjub, tunggu dulu. Masih ada satu lagi warisan fisik yang ditinggalkan Santa Clara. Sebuah fenomena yang dianggap sebagai tanda kekudusan tertinggi. Fenomena ini disebut inkoruptibilitas. Gampangnya gini, ini adalah kondisi di mana tubuh seseorang setelah meninggal itu nggak mengalami proses pembusukan yang normal. Ini beda ya sama mumi. Tubuhnya itu tetap utuh, seringkali lentur, seolah-olah kayak lagi tidur aja. Dan ya tentu saja tubuh Santa Clara termasuk salah satu yang ditemukan dalam kondisi inkorup. Berabad-abad setelah kematiannya, tubuhnya tetap awet secara luar biasa. Ini jadi satu lagi tanda fisik yang terus bikin orang kagum.
Jadi, kalau kita rangkum nih ya, ada tanda-tanda ajaib di dalam jantungnya, ada serangkaian mujizat penyembuhan yang nggak terjelaskan, dan tubuhnya yang menentang hukum alam pembusukan. Warisan Santa Clara dari Montefalco ini benar-benar perpaduan antara misteri dan iman yang udah bertahan lebih dari 700 tahun. Kisah Santa Clara ini ngingetin kita ya kalau sejarah itu nyimpen banyak banget cerita yang menakjubkan sekaligus misterius. Masih banyak loh kisah para kudus lain yang nggak kalah inspiratif dan penuh teka-teki. Nah, menurut kalian, kisah siapa lagi yang menarik buat kita bedah bersama? Langsung aja tulis di kolom komentar dan pastikan kalian subscribe untuk mengikuti penelusuran kita selanjutnya.